Anda masih di News Pagi pemirsa bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Galuh Pandu. Dan pemirsa demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pemirsa, informasi berikutnya di mana Presiden Joko Widodo menyebut terdapat 472 investor yang tertarik untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara. Bahkan otorita IKN kini sedang menyeleksi 220 investor dengan memprioritaskan investor dalam negeri. Presiden Joko Widodo meyakinkan para investor agar berinvestasi di IKN. Menurut Presiden Jokowi, bahkan menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen akan melanjutkan pembangunan IKN dengan menyetujui anggaran percepatan pembangunan. Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto juga sudah menyetujui untuk percepatan pembangunan infrastruktur di ibu kota Nusantara. Jadi para investor tidak perlu ragu terhadap komitmen pemerintah berikutnya. Yang ketiga berkaitan dengan investasi. Ada 472 investor yang sudah mengajukan dan menandatangani LOI dengan OIKN. Tetapi OIKN tetap diseleksi dan ketemu angka 220 investor yang memang serius dan ingin masuk ke ibu kota negara Nusantara. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada gubernur, wali kota dan bupati se-Indonesia di Istana Garuda, ibu kota negara Nusantara. Presiden Jokowi bicara soal Istana Presiden Jakarta yang merupakan bekas kolonial Belanda. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pidatonya di hadapan gubernur, wali kota dan bupati se-Indonesia, Presiden mengatakan bahwa Istana Presiden di Jakarta dan Istana Bogor adalah peninggalan gubernur Belanda dan sudah ditempati oleh Indonesia selama 79 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Jokowi mengatakan ia merasakan bau-bau kolonialisme di Istana Presiden baik di Jakarta maupun di Istana Bogor. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Jadi kalau salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para menteri yang hadir, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach. Kemudian yang di Bogor, ternyata ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda, Baron van Inhofe. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda, bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi. Dan sekali lagi, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang.
Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Menurutnya, proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Pulau Jawa. Saya kira supaya jelas, dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik, karena memang sangat dibutuhkan. Tadi Bapak Presiden menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan. Komentar saya tentunya kepada otorita. Pertama, terima kasih atas jerih payah dan prestasi yang sudah dicapai. Saya sebagai anak bangsa melihat, saya juga cukup bangga nuansa budaya bangsa kita sangat kuat, dan ini juga membesarkan hati kita semua. Ini juga membuat saya ingin cepat beroperasi di sini, Pak Jokowi yang susah-susah, yang menikmati pertama saya, ya itulah takdir, Pak, begitu. Minta maaf, Pak. Tapi ini kebanggaan, Pak. Jadi saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan, kalau bisa kita percepat. Dan saya di sini khususnya juga terima kasih dukungan Pak Presiden Jokowi dan semua rekan-rekan Menteri, Menko. Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara jelang digelar upacara kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Seperti apa? Dan berikut laporannya dari Muhammad Zuhilmi dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pemirsa, untuk saat ini saya berada di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara yang menjadi ikon dari Ibu Kota baru. Nantinya di lokasi ini akan digelar upacara kemerdekaan 17 Agustus secara perdana di Ibu Kota Nusantara. Di lapangan inilah nantinya Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memimpin langsung upacara kemerdekaan. Dan yang menarik adalah di seberang dari Istana Garuda ini terdapat Taman Kusuma Bangsa yang memang didirikan untuk menghormati para pahlawan Indonesia, khususnya Founding Fathers Soekarno dan juga Hatta, di mana terdapat patung dari Soekarno dan Hatta, dan yang lebih menariknya lagi terdapat tiang bendera raksasa setinggi 79 meter. Dan memang untuk saat ini pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang mana Presiden menyebut sudah ada 55 investor yang masuk ke IKN, tidak hanya untuk pembangunan fasilitas pemerintah, namun juga untuk membangun fasilitas lainnya seperti rumah sakit, sekolah, dan juga lain-lainnya. Tentunya kita berharap pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dapat menjadi simbol kemajuan bangsa Indonesia. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka di Ibu Kota Negara Nusantara. Seluruh anggota Paskibraka itu nantinya akan bertugas di IKN pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Menjelang upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas dalam upacara di Istana Negara IKN. Upacara dimulai dengan lagu Indonesia Raya yang diikuti dengan pembacaan ikrar putra-putri Indonesia. Bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Jokowi bertindak selaku pembina upacara. Sementara itu bertindak selaku pemimpin upacara, yaitu Violeta Agrika Sianturi, anggota Paskibraka 2024 dari Provinsi Sumatera Utara.
Proses pengukuhan lalu dilanjutkan dengan penyematan lencana secara simbolis. Presiden Jokowi mendoakan agar para paskibraka dilancarkan dalam bertugas di upacara peringatan HUT kemerdekaan tahun ini. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan pertama kalinya akan digelar di Istana Negara IKN Kalimantan Timur tahun ini. Upacara akan digelar dengan tata upacara militer dan dipimpin oleh Presiden Jokowi selaku Inspektur Upacara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, para atlet nasional cabang olahraga panjat tebing dan angkat besi yang meraih medali emas Olimpiade Prancis 2024 tiba di tanah air. Kedatangan mereka disambut keluarga atlet dan sejumlah menteri. Kedatangan para atlet yang mengharumkan nama bangsa disambut bak pahlawan setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo beserta Anindya Bakri selaku CDM serta pengurus panjat tebing dan angkat besi. Kedatangan para atlet ini juga disambut tangis haru keluarga. Selain kepulangan kedua atlet yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional, terdapat rombongan atlet cabur angkat besi dan panjat tebing yang juga ikut pulang, serta para pelatih atlet. Sebagai pemenang medali emas Olimpiade Paris 2024 dan tercepat di nomor speed putra cabang olahraga panjat tebing, Fredrik Leonardo merasa senang atas pencapaian yang telah dilakukan. Kita merasa senang dan pasti memang ada sedikit tekanan karena kita punya ekspektasi yang tinggi gitu untuk meraih prestasi di Olimpiade dan itu juga sebagai salah satu motivasi saya dan alhamdulillah bisa bawa emas Indonesia menjadi peraih medali emas pertama. Selain itu, bagi Rizky Juniansyah, atlet angkat besi mengatakan medali ini untuk warga Banten, khususnya orang tuanya. Ini merupakan medali pertama awal jejak untuk bertanding di Olimpiade berikutnya. Alhamdulillah sangat-sangat senang dan sangat bahagia dan terutamanya terharu ya bisa mempersembahkan medali ini buat warga Banten tentunya dan orang tua saya dan bapak angkat saya tentunya terima kasih banyak. Ini medali pertama saya dan menjadi pengalaman saya dan ini juga awal jejak saya bisa melangkah lagi buat kedepannya dan insya Allah saya harus bisa lebih mempertahankan lagi karena mempertahankan itu lebih sulit daripada meningkatkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan dirinya merasa bangga karena sesuai target medali di Olimpiade Paris 2024. Atas pencapaian ini, negara akan memberikan bonus uang bagi peraih medali emas dan perunggu serta pelatihnya. Tak hanya itu, ke depan pelatihan para atlet sudah dibangun di Cibubur Elite Center yang nantinya akan digunakan para atlet angkat besi dan panjat tebing bertaraf dunia untuk mengembangkan olahraga khususnya Olimpiade. Dalam tadi Bapak Presiden sudah mengumumkan tadi kebetulan bersama saya di sore-sore di KN yang untuk emas mendapatkan 6 miliar. Dan juga untuk perunggu mendapatkan 2,750 miliar. Ini salah, biar nggak salah. Dan juga untuk sorry. Itu ternyata 2,750 pelatih emas. Mohon maaf. Untuk perunggu 1,650 miliar. Insya Allah nanti kita tambahkan lah, biar udah sangat sebut soalnya sih. Dari BUMN tambahin ya. Tim Olimpiade Indonesia meraih medali emas setelah 32 tahun puasa. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ikatan Engineers Indonesia BPD Banten terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya engineering. Sertifikasi binaan kepada anggota diperlukan agar mampu bersaing di dunia kerja. Ikatan Engineers Indonesia BPD Banten menggelar seminar sekaligus gathering dengan tema Strategic Managing for Energy Efficiency in High-Rise Building di ICE BSD Tangerang, Banten. Kegiatan ini dihadiri 23 sponsorship dari perwakilan asosiasi, pengurus, serta anggota dari BPP BPD IKEI. Di tahun kelimanya, IKEI telah meningkatkan kualifikasi dengan mensertifikasi 2.500 anggota yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Pelaksana IKEI BPP Pusat Isman Bahar, Direktur Debindo Evi Setiabudi, Ketua HGMA BPD Banten Busto Markoto, serta Ketua Umum PHRI BPD Banten Ashok Kumar. Nah, event kami ini melakukan rutin untuk meningkatkan skill-skill member kami dengan cara melakukan webinar dan sertifikasi seperti sertifikasi genset, air conditioner, dan panel elektrik. Nah, dari seminar atau tema dari gathering kami ini adalah manajemen energi dengan meningkatkan kualitas skill member-member kami untuk memanage energi kami. Sebenarnya banyak banget manfaat yang saya dapat dari bergabungnya dari organisasi ini. Yang pertama adalah saya nambah banyak relasi, baik dalam pekerjaan ataupun di organisasi. Yang kedua, saya dapat banyak hal-hal positif, ilmu. Saya bertemu dengan banyak kontraktor, vendor yang mungkin bisa saya ajak kerjasama. Dan saya yang ketiga, yang paling penting adalah banyak pembekalan yang saya dapat dari sini. Kayak sertifikasi, keteknikan, dan uji K3 juga saya dapat banyak di sini. Acara ini juga diramaikan dengan pameran yang menampilkan stand-stand produk yang ikut berkolaborasi dengan IKEI BPD Banten. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Widya Bayujati, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Mewadahi kreativitas generasi muda, pelatihan di bidang teknologi, robotik, dan konten kreator digelar di Banda Aceh. Lewat pelatihan ini diharapkan akan tercipta inovasi-inovasi teknologi yang baru. Puluhan pelajar SMA dan sederajat mengikuti coaching klinik robotik bersama para mahasiswa teknik mesin Universitas Syah Kuala di Museum Aceh. Mereka tampak fokus dan serius membangun mini solar jelang mengikuti amanah robotik competition. Selain mengembangkan robot bertenaga surya, pelatihan ini bisa menginspirasi generasi muda, khususnya pelajar, untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang teknologi robotik. Lebih dari itu, para peserta diharapkan dapat menciptakan inovasi teknologi. Guna menggali potensi generasi muda di Aceh, konten kreator Dava Urofi membagikan pengetahuannya dalam amanah One Day Class. Ia mengedukasi anak muda mulai dari cara bikin konten, penulisan konten, syuting, hingga mengedit video konten. Dava selama ini dikenal dengan konten video The Quiet, yaitu konten tentang suasana kota dalam kondisi lengang, serta seorang kreatif trainer dan filmmaker. Sebuah perusahaan penjual furniture menggelar bazar murah di Jakarta. Bahkan di acara tersebut menawarkan lelang sejumlah produk mulai dari Rp1. Chandra Karya kembali menggelar event tengah tahun dengan tema Chandra Karya Bazar Jilid ke-17. Event yang sudah dilaksanakan selama 17 kali ini menawarkan lelang nawar murah mulai dari Rp1 untuk sejumlah produk. Bazar ini diselenggarakan di Grand Chandra Karya, Pramuka, Jakarta Pusat pada Sabtu dan Minggu sore. Acara ini merupakan bentuk apresiasi Chandra Karya terhadap semua pelanggan setianya dengan memberikan kesempatan untuk berbelanja dengan harga termurah dan kualitas terbaik.
Nah, acara ini kami buat sebuah sistem yang sangat unik, di mana acara ini pasti adil karena setiap orang mendapatkan kesempatan dan juga tidak semua memiliki kesempatan yang sama. Acara ini berlangsung minggu depan, tinggal 2 sesi lagi. Hari ini adalah sesi kedua, ada sesi ketiga dan sesi keempat. Jadi para pelanggan dari Chandra Karya atau siapapun Anda yang membutuhkan produk-produk merek-merek matras bermerek ternama, sofa dan furnitur untuk mengikut acara lelang produk baru Nawar mulai dari Rp1 ini. Dapat lelang 4 produk, menang alhamdulillah dengan cara yang macam-macam ya. Tadi ketika udah di duel time, ada yang silent bidding, ada yang random winner, sama apalagi tuh semuanya metode terakhir itu dijalanin dan alhamdulillah ternyata saya dapat 4 produk, 4 item di sesi. Yang pertama ada sofa dengan harga cuma 2,4 tan aja. Tanggal 17 dan 18 Agustus mendatang, Chandra Karya kembali akan menyelenggarakan bazar untuk sesi ketiga dan keempat dengan berbagai produk lainnya. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Pandu Priyo, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya mendorong pemerataan kawasan pariwisata di Pulau Bali bagian utara. Hal ini untuk mengurangi sentralisasi wisatawan di Bali bagian selatan yang meningkat tiap tahunnya. Sensasi wisata Pulau Bali bagian utara tak kalah dengan bagian selatan Pulau Dewata. Para wisatawan yang berkunjung ke Bali Utara akan dimanjakan dengan berbagai pesona alamnya, mulai dari pantai dan perbukitan yang sangat indah. Para wisatawan bisa mengunjungi sejumlah objek wisata, seperti biorok atau pesona terumbu karang di Desa Pemutaran, melihat lumba-lumba liar di Pantai Lovina, dan menikmati kesejukan hamparan alam yang luas di kawasan Bali Handara. Sangat sedikit yang ke Buleleng dan Bali Utara, masih terkonsentrasi di Bali Selatan dan sudah hampir mendekati overtourism. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, maka kita mengajak media untuk mendorong penyebaran wisatawan ke Bali Utara, khususnya Buleleng. Buat kami yang jelas adalah wisatawan yang turun di Bandara Ngurah Rai misalkan saat ini bisa lebih cepat tanpa banyak obstacle, banyak gangguan untuk datang ke Buleleng. Mau jalan tol, mau kereta cepat, dan ini dulu waktu Covid saya beberapa kali juga ikut rakor dengan Pak Menko ya terkait dengan jalan cepat, jalan tol atau kereta cepat atau jalan tol. Melalui kerjasama dari seluruh pihak terkait, Kemenparekraf akan terus berupaya mengoptimalkan kunjungan wisata ke Bali bagian utara, serta mendorong pengembangan infrastruktur untuk memudahkan wisatawan berkunjung. Dari Buleleng, Bali, Fakih Satrio, iNews melaporkan.